الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 216. Yang sebelumnya kita sudah mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi terkait dengan perpecahan umat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas bahwa di tengah-tengah umat ini akan ada banyak perpecahan. Akan tetapi setiap umat diutus di dalamnya seorang rasul dan membawa kitab. Maka hari ini kalau umat itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah mereka tidak akan berselisih. Kemudian berikutnya yaitu satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji orang-orang yang ingin meraih surga. Tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi diuji dengan keimanan. Masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu, ya, dengan ujian, goncangan dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjawab pertanyaan para sahabat terkait dengan masalah infak. Nah, ini sudah kita kaji bersama, dan hari ini kita masuk pada ayat 216. Maka ayat ini kalau kita baca secara terjemahan, kita akan menemukan satu ayat yang mana mungkin menjadi motivasi kita sebagai seorang muslim, ya. Hari ini dengan berbagai macam, ya, situasi dan kondisi, ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini seperti ayat yang sebelumnya, yaitu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam artinya diwajibkan kepada kamu berpuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kutiba alaikumul qital. Kalau tadi kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kamu berpuasa. Nah, pada ayat ini kutiba alaikumul qital maknanya diwajibkan kepada kalian al-qital. Apa makna qital? Berperang. Jadi Allah menyampaikan menggunakan kalimat qital. Ada di dalam Al-Quran itu juga menggunakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Menggunakan kalimat jihad, ya, berjuang. Tapi kalau kita lihat kamus, qital kota layak tulu, qital itu nggak ada arti yang lain kecuali apa? Perang. Kalau jahada yujahidu, jihad itu masih ada artinya, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian jihad fisabilillah juga tergantung nanti kalimatnya, ya, bersamaan dengan penyampaian pada kalimat tersebut bisa bermakna qital. Tapi kalau qital, ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian al-qital, berarti apa? Diwajibkan kepada kalian perang. Wah, malam ini radikal itu Ustaz, ya. Ya, kayaknya malam ini materinya ini agak radikal. Perlu minum dulu. Karena memang di sini kalimatnya qital, ya, bukan jihad, qital. Qital itu coba lihat di kamus. Artinya satu, Pak. Kalau nggak membunuh, ya perang, kan gitu. Ini perang lawan siapa ini? Nah, ini musuhnya banyak, ya. Apalagi sekarang banyak musuh ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, yang mana perang itu adalah satu aktivitas yang menyebabkan kalian itu apa? Tidak senang. Wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian benci, kata Allah. Jadi Allah tahu Bapak Ibu jamaah kalau jenengan ini tidak suka perang, jelas nggak suka perang. Makanya dikatakan pada ayat ini Allah perintahkan kalian untuk berperang, tapi Allah juga sampaikan wa huwa kurhul lakum, bahwa peperangan itu adalah sesuatu yang tidak kalian suka. Maka di sini Allah menggunakan kalimat kurhul lakum, kalian benci. Ya, kalian
benci terhadap peperangan. Nggih napa mboten? Jenengan seneng perang napa mboten? Berarti mboten normal nggih. Kata Allah, kalian yang nggak suka perang, benci kepada perang itu memang disampaikan oleh Allah kepada hambanya, dan itu adalah sesuatu yang dibenci, pasti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Nah, ini perlu tafsirnya ini nanti ya. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, yang namanya perang itu, Bapak Ibu, bisa jadi itu akan bisa membawa kebaikan. Loh kok bisa? Ya. Coba nek jenengan diserang musuh, ya, dijajah, ya, sederek sedulur sedoyo, ya, saudaranya, hartanya diambil, dirampas, dirampok, ya, muslimah, saudara muslimahnya diperkosa, ya, semua bangunan dihancurkan, terus diam aja. Wis gak apa-apa lah, sing penting aku selamat. Wis get-getno gak apa-apa, aku sing penting ojo diperangi, sing penting selamat. Nah ini, kalau kita tidak melakukan sebuah perlawanan, ya, ketika ada penjajahan seperti itu, mereka datang untuk menjajah, menguasai harta kita, kekayaan kita, bahkan semua akan diambil alih oleh musuh-musuh kita, sementara kita diam. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Maka kata Allah, sesuatu yang kamu benci boleh jadi, ya, akan mendatangkan kebaikan. Nah, apa itu Pak? Qital, ya. Jadi mendatangkan kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi sesuatu yang itu kamu cintai, sesuatu yang kamu sukai, boleh jadi dia justru akan menjadikan, ya, buruk terhadap diri kita. Wa syarrul lakum, ya. Jadi boleh jadi sesuatu yang baik itu, ya, menjadikan kita mendapatkan keadaan yang buruk, ya. Maka nanti kita akan jelaskan di dalam tafsirnya. Oleh karena itu Allah menutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kita itu cuma dua Pak, seneng gak seneng, seneng gak seneng, ya. Sekarang calonnya ada berapa ini? Seneng gak seneng, seneng gak seneng. Boleh jadi apa yang kita senangi itu buruk untuk kita. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita senangi justru baik untuk kita. Nah, tetapi siapa yang tahu itu semuanya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu akan rahasia apa yang terjadi berikutnya. Nah, kita ini hanya dua pilihan, senang sama tidak senang, ya, senang sama tidak senang. Kalau senang dipertahankan mati-matian, padahal kadang-kala itu sesuatu yang kurang baik, ya. Yang nggak senang
dijauhi, padahal kadang itu sesuatu yang baik untuk kita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini, ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi, hadza ijabun minallahi ta'ala lil jihadi 'alal muslimina ay yakuffu syarral a'da'i an hauzatil Islam. Ayat ini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, itu menjelaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan jihad. Untuk apa? Ayyakufu syarral a'da'i an hazatil Islam. Untuk mempertahankan syarral a'da, musuh-musuh yang menyerang, mereka yang melakukan sebuah kejahatan, ya, untuk menyerang kaum muslimin. Jadi ayat ini jelas. Ayat ini menyerukan untuk setiap kaum muslimin melaksanakan kewajiban apa, Bapak Ibu? Melaksanakan kewajiban apa? Kewajiban jihad. Wah, materinya materi jihad ini ya. Materinya materi qital. Lah gimana? Masa kita lewati? Apa kita lewati aja? Ini baru seret ya, baru seret ini ya. Belum satu lembar ini. Iya. Ya, enaknya punya pemimpin itu gitu ya. Paling nanti yang ditanya Pak Yoyo. Ya nggak apa-apa, nanti kalau pertanyaan nanti kajinya apa? Ngajinya masalah perang, Pak. Wah, itu urusannya Pak Yoyo itu. Ya, pahalanya diambil Pak Yoyo nanti kalau jenengan nggak berani. Jadi ayat ini jelas, Pak, bahwa setiap muslim wajib untuk melaksanakan kewajiban jihad. Untuk apa? Ayyakufu syarral a'da, untuk menahan, menghadapi kejahatan musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Wa qala Az-Zuhri, ya, seorang ulama tafsir, mengatakan, Az-Zuhri mengatakan al-jihadu wajibun ala kulli ahadin ghazan au qa'dan. Jihad itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim, baik yang memiliki ilmu perang ataupun tidak punya. Jadi kewajiban perang itu, kewajiban jihad itu bagi seluruh kaum muslimin, baik yang dia itu punya ilmu militer, ilmu perang atau tidak. Fal qaidu, bagi orang yang tidak memiliki ilmu perang, alaihi idasta'inu ayyu'ina. Jadi kalau dia tidak memiliki ilmu perang, kalau terjadi satu peperangan dan dia diwajibkan untuk berangkat berjihad, tidak ada alasan, saya tidak bisa perang, Pak, tidak tahu ilmunya saya. Nanti kalau ada yang nyerang saya tidak bisa bela diri, saya tidak bisa main pedang, saya tidak bisa, ya, tidak ada alasan, tetap wajib berangkat. Apa tugasnya? Tugasnya apabila nanti diminta untuk menolong, ya,
dalam situasi tertentu, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Nah ini. Jadi dalam peristiwa perang Uhud itu ada seorang sahabiah, seorang wanita muslimah yang disebut di dalam riwayat itu hizam Rasul. Dia menjadi sabuk, tahu sabuk ya, ikat pinggangnya Rasulullah. Loh kok bisa? Jadi pada perang Uhud itu ketika babak pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, dan pada saat itu perintah yang masih terngiang sampai hari ini, jangan engkau meninggalkan gunung, la tatrukul jabal, jangan meninggalkan gunung, pesan Rasulullah kepada pasukan pemanah, meskipun engkau menang atau kalah. Menang atau kalah, jangan sampai meninggalkan gunung Uhud. Ketika babak pertama menang, ketika itu pasukan pemanah melihat di bawah orang-orang kafir Quraisy terlihat sudah melarikan diri. Banyak ghanimah, banyak harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya, nah di sini hikmahnya ya, tidak mentaati komando. Ya. Orang kalau sudah tidak taat komando, kemudian matanya sudah kabur ya, telinganya sudah ya tuli, dia seakan-akan sudah ya pokoknya menuruti hawa nafsunya. Ya. Kemudian akhirnya rebutan. Disitulah saat Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir, ahli strategi perang, kemudian beliau memiliki strategi ya, manuver begitu turun karena sudah tidak terlihat pasukan pemanah di atas gunung, aman diserang. Sampai ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, pelipisnya berdarah, masya Allah ya Rasulullah ini manusia bukan malaikat. Jadi seperti kita, Rasulullah berdarah. Kemudian gigi serinya juga terkena ya, lemparan batu ya, berdarah, banyak mengeluarkan darah. Pada saat itu seorang muslimah yang bernama Nusaibah ya, beliau melindungi Rasulullah sekuat tenaga. Bahkan disebutkan lebih dari ya, 60 ya, ada 60 toknun ya, atau sabetan pedang atau apa gitu ya. Ini seorang muslimah. Nah ini. Kalau ditanya keahliannya apa ya, enggak ahli ya, enggak ahli perang. Tapi apa tugasnya pada saat ada pertempuran? Ya. Apapun yang bisa dilakukan ya, oleh orang yang tidak memiliki keahlian perang ini, sebagai satu bentuk kewajiban dia untuk melaksanakan perintah jihad. Nah, maka tugasnya orang-orang yang tidak memiliki keahlian perang itu adalah ketika dimintai tolong untuk melakukan sesuatu, menolong dalam memenangkan pertempuran menghadapi musuh, dia harus berangkat. Tidak boleh menolak. Karena ini adalah salah satu bukti kontribusi kita, ya, apalagi sebagai seorang muslim, ya, untuk melawan musuh. Kalau bisanya cuman ketik begini ya begitu saja nggak apa-apa, ya. Tetapi yang diketik itu adalah sesuatu yang memotivasi umat Islam, ya. Atau mungkin bisa membuatkan nasi pecel ya enggak apa-apa. Wah, iki pasukan ini mangan sego pecel kuat nih. Ya, dibuatkan nasi pecel, rawon, enggak apa-apa. Ya. Jadi Kiai Haji Mustafa Bisri itu
beliau ketika menerangkan ayat ini dalam tafsir Al-Ibris, beliau menceritakan bahwa dulu Belanda itu ketika menjajah Indonesia ini menempatkan ya, mereka ini penjajah tapi seperti pribumi, menguasai negara ini, negeri ini. Jadi Belanda itu memposisikan orang pribumi itu, ini bahasa beliau ya, kelas embek, kelas paling bawah. Jadi mereka para penjajah itu kelas atas. Nah, yang nomor 2 itu Cina dan ya sebangsanya, dan kita ini kata beliau posisinya di kelas embek, kelas paling bawah. Ya. Oleh karena itu Mbah Hashim pada saat melihat penjajahan Belanda dan mereka bersama sekutu datang, apa seruan Mbah Hashim? Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Apa hukumnya Bapak Ibu? Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu seperti sholat jenazah, kalau sudah ada yang menyolatkan berarti sudah cukup, kita tidak perlu mensolatkan, gugur kewajiban kita. Tapi yang namanya fardu ain, kalau tidak dilakukan hukumnya apa? Berdosa. Nah, pada saat itu beliau menyerukan bahwa hukum jihad itu fardu ain bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, mantep ini kalau ada ulama seperti ini, masya Allah ya. Sama ayatnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian qital, perang, meskipun itu sesuatu yang engkau benci. Maka qital itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap individu wajib untuk berangkat berjihad meskipun ya dia tidak memiliki ilmu tentang masalah perang ya, tapi dia wajib untuk membantu. Wa idzastaghitsa ayyaghitsa, kalau diminta untuk menolong dia harus berangkat untuk menolong. Ya, jadi kalau dalam perang itu ya berbagai macam ya bentuk ya pertolongan bisa kita lakukan ya. Sebagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah itu ya, peran dari Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar ini sangat penting ya. Memberi makan ya, mensuplai makanan, mensuplai logistik ya. Nah, kayak panjenengan ini kalau ada kajian Dzikrullah ini ada yang suplai logistik. Nah, ini penting ya. Penting untuk menyemangati ya. Wah, kajian di Dzikrullah itu enak ya, ada logistiknya ya, ada menunya, macam-macam menunya ya. Jadi sudah hafal ini ya. Untuk memberi semangat pasukan itu ya ada logistiknya. Sama seperti bagaimana Asma binti Abu Bakar itu menyuplai logistik. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar ketika itu menghilangkan jejak beliau berdua di dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi kalau hari ini itu untuk maulidnya tanggal berapa Pak? Tanggal 28 ya? Pemerintah ya. Berarti 12 Rabiul Awal jatuh tanggal 28 September ya. Mendekati 30 September Pak ya. Mendekati 30 September. Kalau dulu waktu kita kecil ada wajib lihat film. Nah, ini kita mendekati
hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, di dalam satu kitab ya, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan beliau itu berperang yang dipimpin langsung ya di medan perang itu ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad ya disebutkan bahwa beliau berperang 27 kali peperangan. Dan disebutkan di dalam kitab Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri ya, di dalam kitab Rahmatan lil Alamin, beliau melakukan ekspedisi militer ya, peperangan yang tidak langsung beliau pimpin itu sebanyak 60 kali. Itu hanya waktu 10 tahun. Karena apa? Karena perintah perang itu pada saat ketika beliau sudah hijrah di Madinah. Di Mekah beliau setelah menerima wahyu ya, usia 40 tahun beliau di Mekah mendakwahkan Islam selama berapa tahun? 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah sampai terakhir beliau wafat usia 63 tahun. Artinya dalam jangka waktu 10 tahun berapa kali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, 27 peperangan yang dinamakan ghazwah. Kalau kita belajar tarikh, belajar sirah, itu ada yang namanya ghazwah. Apa itu ghazwah? Ghazwah adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Dan peperangan-peperangan sebanyak 27 kali. Adapun yang tidak secara langsung itu dinamakan syariah. Artinya terjadi sebuah pertempuran, peperangan, tetapi tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah di medan perang, ya. Dan Rasulullah berada di Madinah, mengutus utusan untuk memimpin, mewakilkan ya, pemimpin perangnya. Ada Sariyah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, ada beberapa Sariyah. Dan ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasulullah bentuk Sariyah itu ada 60. Artinya dalam 10 tahun berapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 27 ditambah 60. 87 kali pertempuran, coba. Masya Allah. Panjenengan nanti mengalami satu pertempuran saja dalam hidup ini. Pertempuran di rumah, Ustadz. Ya, bertempur ya cekcok masalah apalah ya. Pertempurannya. Makanya sekarang banyak yang memberikan kajian itu bahwa perang yang paling besar itu adalah perang hawa nafsu. Ya karena memang tidak ada peperangan. Tapi bagaimana hari ini? Pertanyaannya, kira-kira hari ini ada perang apa tidak? Terjadi peperangan apa tidak, Pak? Ya, kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, itu ada perang yang terjadi pertemuan antara dua kelompok Islam dan kafir, dan terjadi peperangan, pertempuran ya, dan memakan korban. Ada yang peperangan itu tidak sampai terjadi pertumpahan darah, bahkan tidak bertemu, bahkan hanya mendengar saja, itu pasukan Islam berangkat dari Madinah, berapa orang, sekian jumlahnya saja, mereka lari, akhirnya tidak terjadi pertempuran. Nah,
Maka yang namanya perang itu tidak selalunya terjadi pertumpahan darah. Bahkan sekarang itu ya namanya perang itu dari berbagai bentuk ya. Ada perang ekonomi, ada perang militer, ada perang dingin, perang panas, perang dagang, ghazwul fikri, perang pemikiran, perang intelektual. Nah ini, jadi kalau sekarang kan nggak ada perang Pak loh, nggak ada perang gimana? Ya, inilah kelemahan umat Islam. Umat Islam merasa tidak dalam kondisi perang, padahal mereka dijajah dari berbagai arah. Ya, perang pemikiran, perang ekonomi, ya, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan semua kaum muslimin, setiap individunya wajib berangkat berjihad, baik yang memiliki keahlian tempur, keahlian perang ataupun tidak. Apa kewajiban orang yang tidak memiliki keahlian perang, tidak memiliki kemampuan menghadapi pertempuran? Yaitu apabila dia memiliki kemampuan untuk menolong, maka dia wajib untuk menolong apapun ya. Menyiapkan kopi, teh, ya, nggak masalah. Itu keahliannya, ya itulah kewajiban dia untuk terjun dalam medan perang. Bisanya untuk ya membantu dalam masalah iklam, masalah pemberitaan, perang media misalnya. Dia bisa melakukan, mengcounter di media-media apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menghina Islam, ya dia counter semampunya, ya itu yang bisa. Waduh, pulsa saya habis. Nah, yang tidak punya kemampuan media ini nyupot, ini saya belikan pulsa. Nah, dikasih pulsa. Ya ini saling membantu ya. Wa idzastanfiru ayyamfiru. Dan apabila ada seruan berangkat untuk berperang, wajib bagi siapapun untuk berangkat. Tidak ada alasan. Jangan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, masih ingat ya? Tokoh yang satu ini, tokoh munafik. Ketika perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat senang. Yang berangkat 1000 personil. Begitu di tengah jalan 300 orang meretel, dikacau sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kita ini kayaknya tidak bisa melawan orang-orang kafir Quraisy ini. Kita tidak mampu melawan mereka, persenjataan kita kurang. Mereka berjumlah 3000 pasukan. Kita berapa? Ya. Kamu nanti kalau berangkat istrimu, kalau kamu mati istrimu janda. Kalau kamu mati anakmu yatim. Siapa nanti yang mengurus? Pertokoanmu, ya. Kemudian perdaganganmu. Siapa yang mengurusnya? Ditakut-takuti seperti itu. Orang-orang munafik ini mereka menakut-nakuti kaum muslim, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggalkan pasukan. Maka yang tadinya 1000 kemudian berkurang 300, jadi berapa Pak pasukannya? 700. Tapi tetap berangkat. Nah, inilah. Apabila itu satu perintah, maka tidak boleh mundur, ya. Wa idza laqitumul ladzina kafaru, ya, zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau sudah bertemu antara ya dengan musuh, antara kita dengan musuh, fala tuwalluhumul adbar. Jangan sampai kita mundur ke belakang.
Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahazzizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka ancamannya apa? Kalau mundur dari pertempuran ini, ancamannya jahannam wa bi'sal masir. Jadi kalau sudah kita berada dalam posisi pertempuran, peperangan melawan musuh, tidak boleh sedikit pun kita mundur. Inilah yang namanya apa? Sesuatu yang tidak kita sukai. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Memang itu adalah satu hal yang kamu benci, tapi itu demi kebaikanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dibenci itu ya memang perang. Enggak ada orang yang suka perang itu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, harta kita akan dikuasai oleh musuh, negeri kita akan dikuasai oleh mereka, dan seluruh apa yang kita miliki mereka akan kuasai semuanya, ya. Bahkan mereka akan membunuh kita. Inilah tujuan musuh untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu, umat Islam juga harus memiliki mental apa? Mental pejuang, mental mujahid, jangan mental wong sudah kondisi seperti ini kok kita ini masih ya santai saja lah, nggak usah itu ahasnya seado. Ya kalau kita tidak punya kontribusi untuk memperjuangkan Islam, bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian wa illam yahtaju ilahi qa'ada, ya, kalau tidak dibutuhkan, ya, yang memiliki ahli tempur, yang memiliki ahli perang, yang memiliki strategi, ini mereka biarlah menghadapi musuh dengan keahliannya. Ya, sementara yang tidak ahli, dia berhenti terlebih dahulu sampai nanti ada instruksi. Maju, ya kan gitu. Berangkat. Ya saat ini santai-santai mawon ngopi-ngopi riyen. Nggih, ngopi-ngopi riyen, ya. Ngeteh-ngeteh riyen, ya. Sampai nanti ada komando, berangkat. Maju. Lah kita memang enggak punya. Ya bukan ahli politik, ya bukan ahli tempur, ya secara intelektual juga mungkin kita masih belajar, ya wis kita ngikut aja dengan orang-orang yang memiliki keahlian itu. Kalau ada komando berangkat, nggak boleh kita kabeh berangkat. Wah, tepak ini. Wis ngenteni kayak Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kanca-kancanya, tepak ini. Nah, ya toh. Nah, ternyata apa? Benar apa yang saya sampaikan tadi. Kalah. Mereka berharap umat Islam itu kalah. Begitu menang, mereka mengatakan apa? Waduh, eman gak melok rek. Eman, ya, saya nggak ikut tadi. Padahal saya bilang ya pasti ada kemungkinan menang. Ya inilah orang-orang munafik. Tapi kita tidak seperti itu. Kita tetap memiliki mental mujahid, mental pejuang. Jangan sampai menunggu-nunggu kehancuran orang Islam baru kita ikut-ikut mereka, senang. Qultu walihada thabata fis sahih. Maka sebagaimana kata Az-Zuhri tadi, bahwa ini seperti apa yang ada di dalam hadis sahih, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati walam yaghzu, dan tidak pernah terbetik di dalam dirinya atau tidak pernah
berperang di jalan Allah, walam yaghzu, walam yuhaddis nafsahu. Ya, dia tidak pernah berperang, tidak pernah mengalami satu pertempuran pun, bahkan walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, tidak pernah dalam dirinya itu niat untuk berperang. Ya. Mata mitatan jahiliyah, kata Rasulullah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Jadi hadis ini tidak langsung mengingatkan kepada kita hari ini. Kalau hari ini tidak ada di dalam diri kita ini jiwa seorang pejuang, kita khawatir matinya kita ini mati dalam keadaan jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa? Orang kafir. Ya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ada apa? Jabatan saya mana? Ya, uang saya mana? Mobil saya mana? Ya. Karena sudah dijanjikan kedudukan, jabatan, uang, harta, bahkan nanti bisa dapat istri lagi. Jadi khawatir nanti matinya itu mati jahiliyah. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah hilang jiwa seorang pejuang, seorang mujahid. Dia tidak peduli terhadap Islam. Ya ini, hati-hati Bapak Ibu. Maka kalau ibu-ibu hari ini harus memiliki ya semangat seperti para sahabiah yang membantu Rasulullah untuk menyiapkan pertempuran, peperangan di medan jihad. Kalau hari ini apa yang ibu-ibu siapkan? Siapkan generasi penerus, generasi para pejuang. Didik anak-anak panjenengan itu menjadi mujahid seperti Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Kalau ibunya Salahuddin Al-Ayyubi itu memang istimewa, ya. Ketika ada laki-laki yang melamar itu, ya, syaratnya satu. Syaratnya apa? Apakah kamu siap untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Ya. Syaratnya berat. Nah, begitu ada, langsung dia mau menikah. Dan alhamdulillah anaknya yang menjadi penerus. Karena apa? Karena sudah diniatkan dalam hidupnya itu berjuang untuk membela dini, membela agama ini. Ya. Maka Bapak Ibu hari ini juga harus memiliki semangat berjuang. Wah, gak mungkin kita ini perang Ustadz. Iya, gak apa-apa ya. Tapi dalam hadis ini, kalau tidak bertempur dalam satu pertempuran, ya, bahkan tidak memiliki niat atau tidak ada terbetik sedikit pun untuk semangat berjihad, mata mitatan jahiliyah. Khawatirnya kita ini kalau meninggal, yang kita pikirkan itu hanya dunia. Ya. Sedikit pun tidak terpikir tentang Islam. Apalagi mengikuti ya, para pejuang kita ini ya, ustadz yang membantu saudara-saudara kita, ya meskipun dengan semangat motivasi, bahkan ada yang berjuang melalui hartanya dan tenaganya. Nah, kita malah diam aja. Kita ini penonton aja, kayak orang-orang Yahudi, ya. Idhab anta wa rabbuka wa qatila inna hauna qaidun. Orang-orang Yahudi gitu. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berperang, orang-orang Yahudi mengatakan, ya pergi saja kamu sama Rabbmu, pasti menang kamu. Inna hauna qaidun, ya. Pergi bersama Rabbmu, bersama Tuhanmu. Kami di sini duduk-duduk saja, lihat siapa kira-kira menang enggak kamu.
Tapi hendaknya kita berkata sebagaimana perkataan para sahabat, ya, bahwa kita berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak pertempuran yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat, dan mereka ketika diperintahkan istamfiru, ya, wa idza qila lahum infiru, ya, infiru khifafa wa thiqala, ya, berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun berat, berangkat, ya. Coba perang Tabuk itu, perang dalam keadaan kering kerontang, panas, ya, berat, ya. Perang Khandaq, ya, perang Ahzab, perang sekutu, ya. Kalau sekarang itu ada NATO gitu, ya, sekutu. Nah, dikepung, kemudian diserang dengan kekuatan superpower dunia. Tapi begitulah namanya perang. Mereka tidak kecil hati, ya. Masya Allah, kalau kita belajar dari perang Badar Kubro, ya, sebelum perang Badar Kubro itu sudah terjadi peperangan-peperangan, ya. Ada perang Buat, ya, ada perang, ya, dengan Bani Qainuqa, ada peperangan-peperangan. Tetapi yang paling besar adalah Ghazwatu Badril Kubro, perang Badar Kubro, dengan jumlah pasukan 313 atau 314, ya, yang dihadapi itu mereka berjumlah 1000 kurang lebih. Nah, ini berapa persennya, Pak? Ya. Hanya sedikit, ya. Kalau kita mungkin hari ini mental kita yang tidak seberapa kuat ini, ya, waduh, ya, persenjataan ya apa adanya, ala kadarnya, ya. Logistik orang 1000 logistiknya, untanya berapa itu, ya. Belum nanti mereka memiliki penyemangat, ya. Penyemangatnya itu ya mereka datangkan penari-penari itu, orang-orang kafir. Nah, kita ini semangatnya semangat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 313, sedikit, ya. Sampai pada saat itu kaum muslimin mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, berangkatlah ya Rasulullah, kami bersamamu. Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, berangkat ya Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa, kalau hari ini tidak engkau memenangkan pertempuran ini, la tu'bad abadan, engkau tidak akan disembah selamanya. Sampai seperti itu. Tetapi Masya Allah, ya, diabadikan di dalam surat Al-Anfal bahwa pertarungan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi di dalam ayat itu disebutkan satu orang bandingannya dia bisa mengalahkan 10 orang. Jadi satu sahabat dalam perang Badar itu dia bisa mengalahkan 10 orang musuh. Nah, kehebatannya luar biasa. Dan kemudian Allah menurunkan malaikat, wa anzala alaihimul malaikah, ya. Jadi murdifin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat berbondong-bondong membantu para sahabat. Ya. Kemudian dalam medan pertempuran itu kaum muslimin, ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, bisa ngantuk, ya. Ngantuk dalam medan jihad itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Nah, ini seperti panjenengan hari ini kalau ngantuk itu ya nikmat, Bu. Gitu? Masya Allah, nikmat. Tapi kalau di luar itu kok ngantuk biasa. Coba saat ini jenengan rasakan ngantuk di majelis ini itu nikmat napa mboten? Nikmat banget, ya. Masya Allah, kok rasanya enak, ya. Jadi perang Badar itu idyughashikumun nu'asa amanatan minhu. Jadi Allah datangkan rasa kantuk
luar biasa. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ketika tidur merasakan kantuk, tenaganya lebih fresh, ya. Kemudian Allah turunkan hujan supaya apa? Supaya tanahnya itu padat, dan ketika pertempuran, ya, nanti kudanya tidak terperosok di padang pasir, ya. Kalau padat, ya, dengan turunnya hujan itu akan bisa lebih kencang, ya. Subhanallah, itulah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga hari ini, ya, kita diberi nikmat ngantuk, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh para malaikat. Ya kan, di sini sebelah kita ini malaikat ini. Nah, ini. Padahal kita ini nggak perang. Padahal kita ini nggak perang. Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Nah, oleh karena itu hari ini kita mengkaji satu ayat tentang kewajiban perang. Kita harus memiliki semangat perang. Supaya apa? Di akhir hidup kita tidak mati dalam keadaan jahiliyah. Karena apa? Orang-orang jahiliyah itu yang dipikirkan akhirat, yang dipikirkan jabatan, yang dipikirkan harta, yang dipikirkan perempuan, ya macam-macam. Wa qala alaihi salatu wassalamu yaumal fath. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hari Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adalah satu peristiwa di mana peperangan ini tidak banyak menumpahkan darah. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka banyak yang masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Jadi mereka ingin menyerang kaum muslimin. Karena apa? Karena pada perang Uhud itu yang dikira yang meninggal itu Rasulullah. Ternyata yang meninggal itu pamannya beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi pada saat itu Muhammad sudah terbunuh. Sehingga mereka meninggalkan medan perang, ya. Nah, kemudian mereka menganggap kaum muslimin ini lemah, sehingga mereka merencanakan untuk menyerang kembali umat Islam. Nah, tetapi pada saat itu Rasulullah mendengar rencana mereka dan bersiap-siaplah Rasulullah dengan para sahabat. Nah, di situ itu seperti hari ini umat Islam ini banyak, tidak perlu membawa banyak senjata. Yang penting apa? Menunjukkan, ya, bahasanya apa? People power, ya. Orang yang banyak jumlahnya ini dikerahkan, ini bisa menggentarkan musuh, ya. Mereka akan ketakutan seperti Fathul Makkah itu seakan-akan jumlahnya itu ratusan ribu, ya, dengan formasi, ya, taktik yang digunakan oleh kaum muslimin pada saat masuk ke Mekah. Mereka sudah gentar. Karena apa? Mereka mendengar bahwa pasukan yang berangkat dari Madinah bersama Muhammad itu ratusan ribu. Sehingga mereka sudah gentar. Mereka tahu yang berangkat itu adalah ahli tempur, ya, ahli perang, para sahabat yang sudah memiliki pengalaman, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan para pendekar-pendekar yang lainnya datang ke Mekah. Nah, pada Fathul Makkah ini Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi setelah Fathul Makkah pada saat itu tidak ada hijrah lagi. Yang ada adalah jihad dan niat. Nah, ini. Sampai hari ini, ya. Jangan sampai kita itu tidak memahami perintah jihad, tidak memahami perintah berjuang, selalu berjuang di jalan Allah.
Wa idzastanfirtum fanfiru. Kalau ada perintah berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah. Wa qauluhu wa huwa kurhul lakum ay syadidun 'alaikum wa masyaqqah. Boleh jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, boleh jadi perang ini adalah satu hal yang memberatkan kalian. Wa huwa kadzalika fa innahu imma ayyuqtal aw yajra. Karena apa? Karena perang itu kalau tidak terbunuh pasti ada yang terluka. Makanya berat. Panjenengan pasti mboten seneng. Ya. Tawuran ae wis saiki gak koyo mbiyen ya. Mbiyen ya, kalau dulu banyak tawuran ya, sekarang enggak ada tawuran. Ya, sekarang ini orang cenderung untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, nggak mau ribet, ya, nggak mau ruwet, ya, nggak mau ruwet. Nah, ini sampai karena nggak mau ruwetnya, ya nggak tahu Pak persoalan-persoalan negeri ini ya, sehingga ya mereka ditipu, banyak ditipu. Ya. Inilah persoalan-persoalan yang mestinya umat Islam itu lebih sensitif ya, sehingga Pak. Kalau urusan perang itu mereka berat memang ya. Tetapi tidak mesti harus meninggalkan urusan-urusan itu. Dia harus tahu bagaimana kondisi hari ini ya. Nah, panjenengan mungkin mengikuti beritanya ya. Kondisi saudara-saudara kita yang di luar pulau, saudara-saudara kita yang lagi berjuang itu bagaimana ya. Kalau kita mungkin tidak merasakan, kita bisa taklim di masjid, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, ekonomi juga ya alhamdulillah lancar meskipun agak sedikit serem. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu kita harus betul-betul ya memiliki jiwa senantiasa siap untuk berperang atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ma'a masyaqqati as-safar wa mujadalatil a'da. Kenapa berat? Karena kadangkala peperangan itu membutuhkan perjalanan yang jauh. Bahkan menghadapi musuh, dan musuh itu bermacam-macam, berbagai macam bentuk ya. Musuh ya, kalau ya, kita sering melihat film perang gitu ya. Itu kan berbagai macam bentuk model musuh gitu ya. Apalagi sekarang itu musuhnya itu bisa dari dalam rumah ya. Kemudian dia hanya bisa monitor. Ya, klik 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 blem. Nah, itu ya. Bisa hanya dengan ya mungkin tidak sampai 1 menit ya, beberapa detik ya, disetting drone ya, pakai drone blem 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 ya. Sudah. Perang modern namanya. Siapa yang bisa melawan seperti itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa melawan peperangan modern seperti itu? Ada sekarang artificial ya, AI itu ya. Ya, panjenengan bisa ditiru ya menjadi robot ya, bisa perang ya. Siapa yang bisa menghadapi peperangan modern seperti itu? Hanya umat Islam. Ya. Hanya umat Islam. Sekarang itu ada robot ya. Misalnya robot pembersih ruangan itu. Kalau 5 menit waktunya baterainya mau habis, itu dia akan mencari colokan sendiri. Wah, baterai mau habis, dia nyolok sendiri. Sampai seperti itu kecanggihannya. Begitu juga dalam peperangan, robot ya, pesawat dan sebagainya. Nggak ada yang bisa melawan kecuali umat Islam. Dengan apa senjatanya umat Islam, Pak? Dengan doa. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah. Ya, jadikan pesawat itu macet. Pas drone-nya naik terus macet, jatuh Pak. Ya, siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, cuma Android. Android tidak bisa menghadang ya kecanggihan
pesawat modern sekarang ini. Maka yang bisa menghadapi umat Islam ya, hanya dengan doa. Dengan doa itu pun batu kerikil bisa menjadi bom. Ya, Masya Allah. Nah, kita juga yakin wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi kalau Bapak Ibu ya melihat orang Islam para mujahid berperang di depan itu, dia pengennya mati syahid, kok nggak syahid dulu ya. Ada cerita itu para ya, seorang mujahid itu ya di depan di depan ya medan tempur, senjatanya pelurunya hanya lewat saja, wing ya. Karena apa? Karena belum saatnya mati ya. Disinilah keyakinan para mujahid itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal perang ini semua orang itu tidak suka. Summa qala ta'ala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum li'annal qital yu'aqibun nasr wa dhafar 'alal a'da wa istila'i ala biladihim wa amwalihim wa dzurriyyatihim wa auladihim. Nah, jadi kenapa perang itu tidak disukai? Tapi kata Allah itu akan membawa kebaikan. Karena apa? Karena dalam peperangan itu akan bisa menahan musuh. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan peperangan, mereka akan bisa menguasai wilayah kita. Wilayah umat Islam akan dikuasai. Kemudian dalam perang itu juga turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita diam saja, ya, tidak melawan, tidak melawan apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, kejahatan yang dilakukan oleh musuh kepada umat Islam ini tidak dilawan dengan perlawanan, dengan jihad fisabilillah, kita diam aja, harta diambil mereka, ya, kemudian ya kekuatan tidak punya umat Islam ini untuk mencegah apa yang dilakukan musuh-musuh hari ini ya, mengambil semua apa yang dimiliki umat Islam. Maka perang itu menjadi lebih baik meskipun kalian benci, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, ini terakhir. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu meskipun itu tidak baik untuk kalian. Nah, ini kalau kita muhasabah, pasti panjenengan setiap jenengan itu ada ya peristiwa di mana kita itu menyukai sesuatu tapi ternyata itu sangat buruk untuk kita. Atau sebaliknya, kita tidak senang dengan sesuatu itu tapi justru membawa kebaikan. Maka dalam ayat ini wa hadza 'amun fil umuri kulliha. Nah, ini di dalam tafsirnya juga berlaku untuk setiap urusan. Ya. Dulu mungkin ada masa pada saat menikah dijodoh-jodohkan, ya, dijodoh-jodohkan. Wah, kayak Siti Nurbaya aja. Tapi begitu menikah, Masya Allah, ternyata jodohnya sangat-sangat baik. Sampai hari ini biyen sing disenengi, yang dulu dicintai, sekarang rusak, ya, ndak karu-karuan. Berarti apa? Sesuatu yang kita cintai itu belum tentu baik untuk kita. Tetapi sesuatu yang kita tidak suka itu bisa jadi lebih baik untuk kita. Maka dalam ayat ini qad yuhibbul mar'u syai'an wa laysa lahu fi khairun wala maslahah. Kadangkala orang itu mencintai sesuatu tapi tidak membawa kebaikan dan maslahat. Nah, ini kadang-kadang kita temukan ya. Maka ada seorang ustadz di Jawa Tengah itu naik bis pada saat dia
dalam bis itu dia izin sama sopirnya, Pak turun Pak. Ya, dia mau qadaul hajah ya, mau buang air kecil. Begitu turun buang air kecil, ditinggal sama bisnya. Oh, di tengah-tengah perjalanan ya. Akhirnya dia mangkel, pokoknya nggak puas sampai bahkan ya mungkin mengumpat lah ya. Nah, jadi sesuatu yang sangat menjengkelkan. Dia akhirnya sampai subuh, terus jalan, ketemu pom bensin, tidur di pom bensin ya. Terus kok tiba-tiba bangun pagi lihat berita, bis yang ditumpangi tadi itu kecelakaan, Pak. Masya Allah, lah itu kan sesuatu yang tidak kita senangi, tapi justru lebih baik. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik. Bagi jenengan mungkin musibah-musibah yang hari ini jenengan rasakan itu mangkel rasanya ya, sumpah urip iki wis kaya wis was. Nah, rasanya itu tidak mampu untuk menjalani kehidupan karena banyaknya masalah. Bisa jadi itu sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi boleh jadi ada sesuatu yang lebih baik buat jenengan. Siapa tahu kalau kita sabar ya, sepekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan sesuatu yang lebih baik buat panjenengan ya. Maka dalam hidup ini as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu setiap pekerjaan ya. Tapi kalau orang tidak sabar ya, dia merasakan ujian-ujian atau musibah yang datang hari ini itu sesuatu yang membuat dia mungkin jengkel, bahkan seakan-akan mau membinasakan dirinya ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak kita senangi. Tapi ujian-ujian itu bisa jadi akan membawa kebaikan kepada diri kita ketika kita sabar. Wa min dalikal qu'ud anil kitab qad yaqibu istilahil adui ala biladi wal hukmi. Nah, ini kita kembali kepada perang ya. Orang yang dia tidak melaksanakan kewajiban jihad, orang yang tidak berangkat dan bahkan dirinya tidak terbetik untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, qad yu'aqibahu istilahil adui, dia akan mendapat kerugian dalam kehidupannya apa? Istilahil adui, dia akan dikuasai oleh musuh. Nah, hari ini gerakan musuh Islam itu apa sih Pak? Banyak ya. Nah, kita mungkin ya tidak bisa banyak ya, menyampaikan untuk kajian-kajian ini ya. Kita fokus pada ayat-ayat ini saja ya. Kalau kita sampaikan ya, kita mungkin banyak mempelajari gerakan musuh kita hari ini ya. Apalagi mendekati 30 September ini. Gerakan-gerakan orang-orang yang anti-Islam. Wah, itu luar biasa. Maka kalau orang Islam tidak memiliki semangat jihad, semangat berjuang, mempertahankan agamanya, dia akan dikuasai musuh. Nah ini ya. Kita mungkin enak sekarang mencintai kehidupan kita hari ini, bisa refreshing ke sana kemari, bisa foya-foya, bisa bersama keluarga, bisa ya. Tahu-tahu nanti masjid dirobohkan, sekolah Islam sudah tidak boleh ya. Nanti ya, umat Islam tidak bisa melaksanakan agamanya. Ini satu hal yang nanti akan dialami bagi siapa yang duduk-duduk saja hari ini, tidak memikirkan perjuangan, bahkan tidak berjihad ya, tidak memikirkan urusan perjuangan. Paling tidak ya pedulilah ya, supaya kita tidak mati dalam keadaan jahiliyah ya. Tsumma qala Allah Ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Terakhir ya Adik ya. Nah, ini adiknya sudah belum 1 jam ini ya. Ini belum perang ini Pak.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Sementara kita ini tidak mengetahui. Kita cuma dua pilihan, ya, senang dan tidak senang, ya. Sama sekarang, ya. Sekarang dukung ini, ya, nggak seneng ini, nggak seneng, ya. Tapi kita tidak tahu kebaikannya itu ada di mana. Ya. Panjenengan tahu kebaikannya ada di mana sekarang? Panjenengan misalnya seneng ini, gitu. Saya suka ini, karena ini, Masya Allah, luar biasa. Belum tentu itu juga membawa kebaikan. Mungkin sesuatu yang kita benci, seakan-akan ini tidak maslahat, tidak baik di mata kita. Ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Nah, kita ini kan cuma begitu saja, seneng, ya, secara zahir. Kemudian wa a'lamu bi awaqibil umuri minkum wa akhbara bima fihi salahukum fid dunyakum wa ukhrakum. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, tentang kehidupan kita, kehidupan kalian, ya. Mana yang baik untuk duniamu dan akhiratmu. Fastajibu lahu, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala dan fastajibu, ya, ikutilah seruannya. Wanqadu li amrihi la'allakum tarsyudun, dan taatilah semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Jadi di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan, ya, segala apa yang terjadi, apa yang mengandung kebaikan pada diri kita, Allah Maha tahu. Maka supaya kita mendapatkan kebaikan, kita harus betul-betul dekat dengan Allah, menjalani syariat Allah, semaksimal mungkin menjalankan syariat Allah dalam kehidupan kita, mentaati semua perintah-perintahnya, fa insyaallah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mana pilihan terbaik kita. Mana pilihan terbaik kita, mana yang harus kita hindari. Kita hanya bisa berusaha. Ini menurut kita baik, belum tentu menurut Allah yang terbaik, ya. Menurut kita ini yang paling buruk, ini yang jelek, tetapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.